Zaman sekarang, kalau kagak instan, ya kagak laku. Mungkin slogan ini cocok kali ya buat realitas hari ini. Saya ingin membahas kenapa cara instan itu selalu gagal. Sekarang kita bisa lihat deh, banyak banget di medsos iming-iming tentang cara praktis dan cara-cara yang instan. Terkadang kita sering lupa, atau mungkin kita kagak tahu dah akar masalahnya. Dalam hal ini, jika kita tidak segera mengatasi, ya nantinya malah menjalar menjadi masalah-masalah baru, dan pada akhirnya kita kayak marmut tuh lagi asik muter-muter di tempat. Bahkan ada juga nih orang-orang yang sampai lupa mengingatannya. Artinya dia hidup di dunia nyata, namun bagian lain dari dirinya itu nyasar kemana-mana. Contoh, ada yang mengatakan sekarang mah serba mudah, cari apapun di medsos, mau cara kaya instan, cara sukses, cara ilmu inilah, ilmu itu dan lain sebagainya. Semuanya ada dan lebih praktis. Katanya saya ingatkan, hati-hati, sebab di dunia ini itu ada yang namanya hukum alam, dan hukum alam itu kagak bisa disuap oleh apapun. Hukum alam adalah hukum mutlak, penentu hasil akhir yang bakal kamu rasain. Mungkin di pemerintah, ya hukum suap menyuap itu bisa saja terjadi. Begitu juga di medsos. Mungkin kamu bisa bakar duit untuk iklan. Kamu bisa pakai cara-cara setan buat ngakalin algoritma. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Para ulama itu sudah kasih peringatan sama kita. Ada sebuah kaidah ibarat dari al-isbah wal nadar. Man ta'azzara syai'an qabla awanihi uqiba bi khirmani. Artinya apa? Gini nih kata Imam Suyuti, siapa orang yang maksa atau penuh dengan ambisi, ya kudu dapet, pokoknya harus, maka siap-siap aja dah dia. Artinya siap-siap aja dah dia bakal kecewa. Makanya kita jangan heran dah kita lihat di TikTok, di medsos, atau lingkungan sekitar kita nih, ada orang yang naik daun secepat kilat, besoknya tenggelam. Ya karena mereka memaksakan hasil sebelum waktunya, dan pada akhirnya mereka muter lagi dah, suruh antri di barisan yang bener. Tuh begitu tuh hukum alam mah, kagak pandang bulu. Sekarang ada solusi ampuh nih, kalian harus coba dah. Sebenarnya Imam Syafi'i itu jauh-jauh hari beliau sudah kasih tahu resep sebelum adanya Google, adanya AI. Kata beliau, kalau kamu mau punya skill yang profesional, suatu ilmu atau karya yang menyatu nih, yang awet, ya alias kagak viral sesaat terus besoknya nyusun. Beliau dawuh gini, salah satu syaratnya itu adalah waktu lu zaman. Artinya ya segala hal sesuatu itu tidak ada waktu yang instan, semuanya tuh butuh proses. Jadi kamu kalau mau yang awet dan hasilnya barokah, pertanyaannya adalah, ibarat kata nih, kamu tuh lagi ngebangun pondasi dengan cara digali, atau umpamanya apa kamu malah lagi ngerakit tenda darurat yang sekilas dihantam badai langsung roboh. Sejujurnya kamu ngerasain kagak sih, sekarang tuh ya kita sedang mengalami yang namanya kecanggihan teknologi, namun otak kita nih pada karatan, ya karena jarang dipungsiin. Contoh, mau buka usaha, kita hitung-hitungannya pakai kalkulator. Mau rencanain sesuatu, kita carinya di Google, tanya ke GPT. Ya inilah namanya cara perlahan akal kita nih ya jadi karatan, karena terlalu sering dimanjai nama jempol. Ada masalah dikit, buat status di WA, buat status di Facebook. Butuh ide, nanyanya ke mesin. Jempol kita narik terus dah di Google. Kayak kita tuh bangga punya teknologi yang pintar, tapi
kita lupa ya kalau kita sendiri tuh makin lama jadi karatan, jadi rapuh. Dan sekarang yang lebih ngeri nih, penyakit digital ini itu udah nular ke dunia nyata. Contohnya hubungan antara sesama manusia sekarang itu punya standar transaksional. Artinya kalau ada cuannya baru dah keluar senyuman, baru dah disapa, baru dilayani. Kalau menguntungkan baru dah dicari. Tapi kalau kagak untungnya, kagak ada duitnya, yang lewat doang kayak iklan yang di skip. Jadi penyakit saat ini nih, kita tuh krisis dalam hal nilai adab silaturahmi yang tulus. Seolah makna silaturahmi yang hakiki itu sudah jadi barang antik, mahal, yang jarang sekali kita temui di hari ini. Ya contohnya, jangankan teman, keluarga, sama saudara sendiri pun, ketika kita datang atau lagi pulang kampung nih, mudik lah umpamanya, yang mereka harapkan itu bukan bagaimana keadaan kamu, tapi kamu tuh bawa oleh-oleh apa, bawa berapa banyak duit. Tahu dah, aneh. Tapi ini fakta sih. Kalau ini benar, komen aja dah. Tapi ada hal lain yang paling bikin saya sedih dan prihatin selain hal tentang krisis nilai makna rahmi, yaitu tentang cyberbullying atau FOMO. Ini adalah penyakit digital yang dampaknya merusak moral bocah dan anak-anak remaja kita sekarang ini. Zaman dulu kita kalau perang sampai berdarah-darah lah, kan sekarang bener bocah tuh tuntas. Mereka sedang bertarung di medan perang yang kagak kelihatan, tapi lukanya tuh nyata. Contohnya di medsos. Mental mereka itu diserang melalui banyak hal. Contoh, standar kecantikan, standar kekayaan, bahkan sampai standar motor. Itu yang ngatur TikTok, IG, sok buntut, apalagi ya, sayur asam sekalian dah. Jadi maksudnya mental mereka tuh bener-bener diserang, dibabat, dipelintir, dimanipulasi, harus mengikuti sesuai tren, standar-standar TikTok, standar media. Terus bagaimana nih sama yang kagak layak, yang kagak cantik, kagak cakep, kagak kaya? Terus mereka kagak boleh hidup gitu, suruh mati aja dah, gitu kali. Komen terus kalau udah begini nih, isi hati kaliannya apa? Kamu itu jadi males mikir, cuma ngandelin mesin. Ya akhirnya kita malah disetir, diarahin sama mesin. Dan inilah jebakan mesin. Sehingga banyak manusia yang terjebak dalam krisis kebenaran. Kamu sadar kagak sih? Internet tuh kagak bisa ngambil keputusan atau kebenaran yang sejati. Tapi internet hari ini hanya menyuguhkan tentang apa-apa yang kamu sukai. Contoh, kalau kamu suka kelompok A, ya algoritma bakal terus kasih makan ego kamu dengan kehebatan-kehebatan kelompok A. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu benci sama sesuatu atau kelompok B umpamanya, maka algoritma nih bakal jejelin kamu sama keburukan-keburukan kelompok B. Dan pada akhirnya kebenaran itu jadi kayak sawah, dibatasin galengan jadi terkotak-kotak. Sawah tuh masih mending, saat panen itu menghasilkan padi. Lah manusia kalau udah terkotak-kotak gini nih, bukannya panen, tapi muka bumi ini jadi rusak sama kelakuan manusia-manusia itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Bagi kalian yang punya bocil-bocil atau anak remaja, beneran dah, benteng itu akidahnya. Sebab
Jika kagak paham substansi digital, sekarang kebenaran cuma jadi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang egonya sama, yang tujuan dan targetnya sama, maka jadi golongannya. Kalau selisih pendapat atau beda paham, begini nih realita hari anggapnya, apalagi suatu saat nanti. Entahlah, kebenaran yang sejati itu apa masih ada atau malah hilang, tenggelam sama zaman. Sekarang logikanya begini dah, kebenaran yang sejati itu seperti matahari. Dia itu menyinari siapa aja dah, tanpa pandang bulu, menyayangi seluruh makhluk, ya tanpa palah pilih atau menurut kepentingan egonya. Tapi kalau kita hanya belajar dan taunya dari internet, maka kebenaran itu ya milik algoritma. Contohnya, kalau algoritma bilang kebenaran itu merah, maka mereka itu pada ngoceh, wah dunia ini merah. Terus kalau algoritma bilang dunia ini gelap, terus mereka pada ngoceh, woi bahwa kebenaran dunia ini gelap, dan seterusnya dah begono. Kira-kira paham kagak? Ya udah komen aja dah, nanti kita diskusiin bareng-bareng. Kalau kita mau selamat, mau jalan hidup kita yang berkah, kita tuh harus berani untuk keluar. Maksudnya, akal itu fungsinya untuk menimbang, bukan untuk jadi tukang ngoceh kepentingan tertentu. Ya seharusnya sih, akal yang sehat itu harus bisa membawa kita manut, tunduk, patuh sama kebenaran yang hak. Inilah yang sejati. Sekarang kalian lihat dah ibaroh di layar. Saya nukil dari Al-Muqid Minad Dolal Imam Ghazali dahulu. Maksudnya gini nih, kebenaran yang sejati itu haruslah ditempuh, dialami, proses demi proses, dirasain. Nah itu tuh, bukan atas dasar ikut-ikutan. Misalnya karena ego kita suka ngefans lah dan lain sebagainya. Sebab ada ibarah lain yang mengatakan al-isnadu minaddin walau la isnad laqala man sa'ama sya. Nah dari dawuh Imam Abdullah bin Mubarak, jadi konteksnya tuh dunia digital itu adalah tempat siapa aja orang tuh boleh bicara, mau ngoceh apa aja terserah dia dah. Tapi kata beliau, titik tanda suatu kebenaran itu pasti memiliki mata rantai yang terhubung sama pemiliknya, ya artinya sanad. Sebab tanpa sanad, maka kebenaran itu akan hilang, dan bukannya barokah, dunia ini malah jadi rusak. Jadi tadi yang sudah kita bahas nih, persoalan FOMO, krisis digital, dan hal-hal lainnya itu udah jelas ya. Oke, sebagai penutup, mulai hari ini kita haruslah bijak. Jangan sampai kita tuh sujud sama kebenaran yang sumbernya dari ego, sementara kita selalu mengabaikan kebenaran yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.